Halo semuanya, di video kali ini akan membahas tentang ilmu ekonomi bagian 1. Ilmu ekonomi bagian 1 akan membahas tentang dasar-dasar ilmu ekonomi. Langsung masuk ke materi ya. Jadi, secara etimologis ekonomi berasal dari kata Yunani yaitu oikonomia. Oikonomia berasal dari dua suku kata, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Selanjutnya, rumusan ahli ekonomi. Yang pertama ada Richard Gillespie. Beliau mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tak terbatas. Dan kemudian menurut Anger Jerimenko, ilmu ekonomi adalah studi tentang cara masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang langka. Begitupun Paul A. Samuelson mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara-cara orang atau masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa uang dalam menggunakan sumber daya yang langka. Lalu, menurut Robert Ekelon dan juga Robert Tolleson, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu masyarakat yang mempunyai keinginan yang tak terbatas memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi memenuhi kebutuhan mereka. Dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara orang-orang atau masyarakat membuat pilihan mengenai cara mengelola sumber-sumber daya alam yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Lalu, apa manfaat ilmu ekonomi itu? Ilmu ekonomi digunakan untuk menentukan cara yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya yang langka menjadi alat pemuas kebutuhan yang memiliki kepuasan maksimal. Selain itu, ilmu ekonomi juga digunakan sebagai alat untuk mengatur penggunaan alat pemuas kebutuhan yang terbatas tadi dalam kombinasi dan pilihan yang paling memuaskan, serta memilih dan menetapkan urutan kebutuhan yang paling penting atau diprioritaskan sampai yang kurang penting. Selanjutnya, penggolongan ilmu ekonomi. Menurut Rona Shifry, ilmu ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ilmu ekonomi positif dan juga yang kedua ada ilmu ekonomi normatif. Ilmu ekonomi positif itu apa? Ilmu ekonomi positif itu ilmu yang mempelajari tentang kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan tanpa memasukkan aspek non-ekonomi seperti agama, pandangan hidup, etika, hukum, filsafat, dan juga politik. Di ilmu ekonomi positif ini menitik beratkan pada untung dan rugi tanpa dikaitkan dengan aspek non-ekonomi. Sedangkan di ilmu ekonomi normatif, ilmu ini yang mempelajari tentang kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan cara mengembangkan teori-teori yang membuat unsur-unsur non-ekonomi. Analisisnya berupa pernyataan-pernyataan ekonomi yang menunjukkan apa yang seharusnya terjadi. Seperti contoh, menaikkan suku bunga akan menghambat inflasi. Nah, ini termasuk ilmu ekonomi positif. Mengapa ilmu ekonomi positif? Karena tidak memasukkan non-ekonomi di dalamnya. Berbeda dengan ketika mengatakan penurunan pasokan gas bumi akan menyebabkan kenaikan harga. Atau naiknya harga minyak mentah di pasar dunia akan mengarah pada peningkatan biaya produksi industri listrik. Ini termasuk pernyataan normatif. Dikarenakan kenapa? Karena ada aspek non-ekonomi di dalamnya. Lalu apa perbedaan ekonomi positif dan juga ekonomi normatif? Kalau ekonomi positif itu harus berdasarkan dengan fakta dan dapat diuji. Pernyataan ekonomi positif dapat menggambarkan hal-hal yang sedang, akan, atau telah terjadi. Berbeda dengan ekonomi normatif ini berisi tentang pendapat subjektif. Biasanya ada kata harus dan juga seharusnya yang menunjukkan subjektivitas individu. Selanjutnya penggolongan menurut Alfred dan juga Douglas. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi terapan dan juga ilmu ekonomi teori. Pada ilmu ekonomi deskriptif itu menggambarkan tentang fenomena-fenomena ekonomi yang ada di dalam fakta-fakta ekonomi berdasarkan data ekonomi yang diterbitkan oleh lembaga statistik atau Badan Pusat Statistik atau BPS. Itu biasanya menjadi acuan melakukan analisis ekonomi. Contohnya, dari Badan Pusat Statistik kita dapat mengetahui jumlah dan peningkatan angka pengangguran di Indonesia dari tahun 2001 ke tahun 2002, yaitu 8,1 pada tahun 2001 dan juga berubah atau meningkat menjadi 9,1 pada tahun 2002. Selanjutnya ada ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan ini adalah teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat
untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Sifatnya praktis sesuai dengan bidang masing-masing. Seperti contoh, ilmu ekonomi koperasi dikhususkan untuk ilmu ekonomi yang membahas tentang koperasi. Lalu ada ilmu ekonomi pembangunan, dikhususkan untuk masalah-masalah pembangunan. Dan yang ketiga ada ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori ini adalah ilmu yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab dan akibat, serta cara kerja sistem ekonomi. Ini dibagi menjadi dua, itu ada ilmu ekonomi mikro dan juga ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro ini mempelajari tentang perilaku individu dan rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Jadi lingkupnya lebih kecil daripada ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro ini sendiri mempelajari tentang mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan, seperti tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan, inflasi, dan juga tingkat harga. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat.